أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita kembali melanjutkan pelajaran kita di hukum-hukum bacaan ya, di buku 2 ini. Kita masih berada di hukum bacaan pertama, atau di buku kita itu hukum pertama, yaitu hukum nun sukun, ataukah kita biasa sebut dengan nun mati dan tanwin. Ya, tanwin itu yang double-double ya, dhammatain, kasratain, dan fathatain ya. Hukum nun sukun dan tanwin ini kalau kita lihat di buku itu dibagi 5 ya, dibagi 5. Yang kemarin atau yang sudah kita lewati namanya izhar ya, izhar. Kita sudah lewati kemarin, hurufnya ada berapa? 6 ya, ya. Cukup saja kita katakan huruf-huruf yang berada di makhrajnya, di tenggorokan ya. Ada 6, tidak apa-apa kita tulis ulang supaya lebih paham ya. Hamzah, kemudian ha, apalagi ain, ghain, kemudian ha dan kha. Ini dia. Jadi bahasa anunya, bahasa penjelasannya kalau biasa di sekolah itu biasa dibahas biasa dikatakan seperti ini. Apabila ya, itu bahasa anunya, pengantarnya. Apabila ada huruf nun mati atau nun sukun di depannya ini ada salah satu ini, maka itulah yang dibaca jelas, izhar ya, izhar jelas. Kita tulis saja di sini, dibaca jelas ya, ya jelas ya, izhar jelas. Apanya yang jelas kemarin? Anunnya. Jadi jangan salah apa namanya, paham? Ya. Walaupun ini huruf hamzah, tapi nanti sebelum dibaca a, dibaca jelas dulu nunnya. Ya. Apanya jelas? Ya. Nun ya, nun. Kalau kita huruf n-nya, begitu kira-kira apa? Huruf n-nya. Ya. Tambah kabur ke sini. Huruf n-nya. Ini kemarin kita sudah ya, jadi begini kira-kira penjelasannya. Kalau kita pakai penjelasan teori, apa istilahnya? Kalau kita jelaskan secara teori itu panjang, bahkan pusing Ki. Tapi kalau kita coba lebih sederhananya begini enak. Istilahnya kita sudah masuk contoh latihan, kita sudah masuk contoh ayat, baru kita jelaskan seperti ini, itu lebih mengena ya. Jadi hukum pertama yang sudah kita lewati namanya izhar. Ada 6 hurufnya ini nih, yang tenggorokan itu ya. Dibaca jelas, apanya jelas? Huruf nunnya ya. Atau kita dalam bahasa kita huruf n ya. Kemarin kita tambahkan lagi suara nunnya itu di hidung karena sifatnya. Nah, yang kedua, hukum yang kedua masih di sini ya, masih di sini. Masih ini. Nah, yang kedua yaitu silakan dilihat di buku kita, idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah. Ini biasa orang sebut yang berdengung itu, yang di lagu-lagu itu. Nah, itu kira-kira anunya. Bahasa kita biasa di masyarakat di lagu-lagu. Ini di sini ya. Idgham bigunnah ya. Jangan diartikan bebas ya. Bingung nanti. Bigunnah ya. Idgham bigunnah ya. Kalau ini 6 hurufnya, maka idgham bigunnah ini 4 hurufnya. Ya. Di garis merah itu ya. Jadi kalau ini 6 hurufnya,
Ini 4 hurufnya. Ya. Jadi kalau bahasanya ini begini, apabila ada nun mati ataukah huruf yang tandanya seperti ini tanwin, di depannya ada salah satu 4 ini, ya, yaitu ya, kemudian mim, ya, waw dan nun, ya. Oke, maka ya kalau kita jelaskan langsung, ini yang dibaca istilahnya berdengung, ya, berdengung, ya. Jadi idgham itu sendiri namanya memasukkan huruf atau dileburkan huruf, ya. Dengungnya bagaimana? Ya, kalau dia ya, maka dengungnya seperti ya, ai, mai, begitu. Kalau dia waw misalnya, maka suara berdengungnya itu suara waw, ya, suara huruf waw, ya. Kalau dia berdengungnya ketemunya huruf apa itu mim, maka berdengungnya seperti mim, bukan seperti memang huruf mim, ya. Mim, kalau waw tadi miwaro, ya, dan itu juga huruf nun, ya. Dari sini bisa kita lihat tidak ada yang double di sini. Misalnya ini 6 huruf, di antara 6 ini tidak ada yang di sini. Ini juga hurufnya berbeda, ya. Dan kita nanti dapati 1, 2, 3, 4, 5 tidak ada huruf yang sama nanti. Nah, nanti akan sempurna 29 huruf atau 28 huruf, ya. Kita masuk di buku kita, diperhatikan di sini ada contohnya, ya. Contoh latihan dan contoh tanwin. Dan kalau kita lihat penjelasannya, kalau didengungkan itu standarnya minimal ditahan dua harokat, ya. Misalnya mim, minimal begitu, ya. Bisa lebih panjang, bisa, ya, bisa lebih panjang kalau tergantung ya, panjang nafas atau tergantung lagu-lagunya orang. Biasa itu panjang sekali dengungnya, karena lagu-lagunya toh, ya, terbawa tempo lagu, istilahnya irama mengaji, ya. Baik, kita masuk contoh latihan nun sukun dan contoh latihan tanwinnya, ya. Di situ dimulai dari huruf ya, ya kan? Ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan disimak. Mimman yad'u, mimman, ya. Jadi ada namanya melebur atau memasukkan. Artinya kalau yang kemarin kita pelajari izhar itu suara nunnya dibaca, gitu. Kalau ini suara nunnya tidak dibaca alias melebur atau ke bahasa lainnya menghilang, ya. Inilah namanya idgham bi gunnah, ya. Ya, memasukkan atau meleburkan huruf ke dalam huruf yang ada 4 ini. Nun sukun ini berubah menjadi ya kalau ketemu ya. Ada seterusnya. Kemudian contoh yang lain, ala ayyuhyil mauta, ala ayyuh, nun sukun ketemu ya, 4 ini toh, ya. Ya. Apa itu? Oh iya. Sebenarnya kalau Quran Madinah itu kalau tidak ada ya, istilahnya sudah otomatis difaham. Ya, dianggap ini kalau sana kan sudah paham itu. Tapi kalau Quran itu ada tasydid. Ya, otomatis sebenarnya ada tasydidnya. Nah, coba kita cari Al-Qur'an itu ada yang pakai, ada yang tidak. Kalau hukum bacaan begini. Ya. Kalau orang sudah pernah belajar tajwid, sudah otomatis dia dengungkan di sini otomatis dia tekan dan dia dengungkan, dia dileburkan, ya. Jadi suaranya memang ditahan. Kemudian contoh latihan nun sukun yang hurufnya mim, ya.
Nun sukun ketemu mim. Dibaca mimma, mimma. Jadi tidak boleh lagi dibaca minma. Nunnya hilang ya. Nunnya melebur. Sama dengan tadi mimman yada, tidak dibaca lagi nunnya. Langsung masuk, langsung melompat. Ya. 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 Bisa lama, iya. Tapi kalau lama sisa tongki, apalagi mak mau di belakang ya apa itu di depan kayak toy kori lomba, ya. Ya istilahnya temponya juga diatur toh. Ya orang Makassar bilang di pesta batabai, ya. Ya. Iya, dua ketukan sudah aman ya. Jadi suaranya ditahan 2 harokat disertai gunnah. Apa itu gunnah kemarin? Yaitu suara yang keluar melalui atau dari rongga hidung. Ya, dengungnya ya. Ya. Baik, kita baca lagi mimmarijim minnar. Mimmarijim minnar. Nun mati ketemu mim, kemudian di akhir tadi kata itu nun mati ketemu nun. Ya kalau nun ketemu nun saya jelas aman ya, karena para dia ji, nah aman. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Nun mati ketemu mim. Ya. Nanti tanwinnya dibawa. Kemudian contoh huruf wawunya bagaimana? Iya, nanti tanwin masuk di centolan tanwin, ada jadi bawa juga. Aman. Nun kita fokus nun sukunnya dulu toh. Kan ada 2, nun sukun dan tanwin. Iya. Kemarin ya Pak Ismail tidak sabar, sekarang Pak Basus sing. Contoh wawu, nun sukun atau nun mati ketemu wawu, maka nunnya hilang. Ya, jadi langsung berubah wawu. Di mana makhrajnya wawu? Mau nyontoh? Berarti langsung kayak begini. Miu, begitu. Tidak boleh lagi begini. Min wa, tadi miu waraihim jahannam. Iya. Ditahan ya, ditahan 2 harokat disertai gunnah ya. Jadi ada itu keterangannya di sini. Penjelasan itu ada ya di situ dah. Ya. Poin kedua, pada waktu memasukkan atau mengidghamkan suara kita itu harus ditasydidkan, artinya ditekan pada huruf tersebut. Ya. Kemudian contoh lainnya, wa ma lahum minallahi miwaq. Jadi langsung monyong. Kenapa langsung monyong? Iya, karena waw makhrajnya ya kedua bibir. Waw dimonyongkan. Kalau tadi mim, di mana makhrajnya bibir, jelas langsung ditutup. Mim. Ya. Kalau ya tadi di mana makhrajnya? Tengah lidah naik, berarti langsung enak. Dan terakhir contoh nun sukun yang nun. Kalau ini gampang ji, nun ketemu nun ya. Para dia ya. Wa nuridu annamunna, aman ya. Illa sa'atan min nahar. Ada kalau di buku kalau tidak salah ada tanda merahnya toh. Nah, itu mau diperhatikan. Ada ya. Baik, sekarang latihan tanwin. Ya kalau tadi